Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Nah anak-anak, setelah berdoa selesai, mari kita membaca surat pendek ya, yaitu surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, setelah membaca surat pendek, anak-anak dimohon untuk berdiri ya. Untuk meningkatkan rasa patriotisme kita dan kecintaan kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Nah, anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Sekarang, jika ibu bertanya, apa kabar kalian hari ini? Kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, jawabnya seperti itu. Sekali lagi, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya pada sehat dan semangat. Di sini ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang hadir, coba angkat tangannya dan bilang hadir. Buat laki-laki, kalau yang buat perempuan bilang hadiroh. Ahmad, hadir. Anissa, hadir. Azizah, hadir. Bushro, hadir. Karim, hadir. Lula, hadir. Muhammad, hadir. Nur, hadir. Syifa, hadir. Umu, hadir. Wah, hari ini pada masuk semua ya, alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu dan dijaga kesehatannya agar kalian bisa terus sekolah. Sebelum masuk ke pembelajarannya, ibu harapkan kalian bisa membaca buku yang kalian bawa dari rumah atau buku yang tersedia di rak buku di kelas. Nah, anak-anak, sekarang apakah ada yang tahu apa itu cita-cita? Ya, Nisa, coba apa yang kamu tahu tentang cita-cita? Ya, betul sekali. Ada lagi yang tahu? Nisa tadi sudah betul. Coba dari laki-lakinya, dari Dandi coba Dandi. Apa itu cita-cita Dandi? Iya, boleh. Betul juga ya. Nah, sekarang coba sebutkan masing-masing cita-cita kalian apabila nanti sudah dewasa ya. Coba, Cung, siapa? Fahmi, ayo Fahmi, kamu kalau udah gede nanti mau jadi apa? Jadi pilot. Oke, bagus sekali, nanti bisa nerbangin pesawat ya. Ada lagi? Coba dari ceweknya. Ayo dari ceweknya. Siapa? Rani, ayo Rani. Rani nanti kalau udah besar mau jadi apa? Apa? Mau jadi guru. Nah, bagus sekali ya, nanti seperti guru-guru yang ada di sekolah ini ya. Jadi Rani harus pinter ya dari sekarang. Tadi Fahmi juga jadi pilot harus pinter ya. Kalian semua khususnya, kalian punya cita-cita masing-masing dan kalian harus berusaha untuk mengejar cita-cita dari sekarang ya. Kalian harus belajar dengan giat, harus berusaha dengan keras supaya nanti cita-cita kalian bisa tercapai dengan baik, sangat baik dan sempurna ya. Nah, apabila tadi Fahmi ingin menjadi pilot, berarti Fahmi itu harus pertama harus bisa pinter, yang kedua harus bisa nerbangin pesawat. Bagaimana caranya menerbangkan pesawat? Kenapa pesawat itu bisa terbang ya Fahmi ya? Nanti kamu itu harus tahu tentang hal-hal yang mengenai perpilotan ya, nanti perpesawatan. Dan Rani juga tadi contohnya ingin menjadi guru, katanya Rani harus pintar, harus tahu bagaimana cara mengajarkan ilmu yang Rani tahu kepada murid-murid Rani nantinya. Nanti contohnya Bapak sekarang, Bapak harus bisa mengajarkan apa yang Bapak punya, ilmu yang Bapak punya kepada kalian semua
sebagai murid-murid Bapak kali ini ya. Nah, yang seterusnya, apakah ada yang masih ingat apa itu ciri-ciri puisi? Ciri-ciri puisi apa aja? Yo, cung. Siapa aja? Oh, cung, satu orang. Dendi, ayo Dendi, ciri-ciri puisi apa aja? Sok satu aja sebutin. Apa? Iya, terdiri dari baris-baris atau paragraf. Terus apa lagi? Ada lagi? Farhan, coba Farhan sebutkan Farhan. Ya, kiasan, terus indah, bagus ya. Terus yang ada lagi? Ayo, siapa? Joni, ayo Joni. Menggunakan rima ya dan pesajakan. Rima tadi apa rima? Rima tadi. Ada yang tahu rima? Masih ingat rima itu apa? Rima itu ya, jadi ketika ada kalimat ujungnya A, nah kesininya juga harus A, jadi A B B A B B atau A I gitu. Nah sekarang apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya betul sekali, tadi sudah kita bicarakan di awal. Kita hari ini akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati dua buah lagu yang berbeda, siswa dapat mengidentifikasi dan menyanyikan lagu sesuai tempo yang benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi dan menyajikan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri puisi dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati siklus hidup berupa jenis makhluk hidup, siswa dapat mengidentifikasi perbedaannya dan membuat skema terkait siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, kalian akan tahu dan bisa menyanyikan lagu dengan tempo dan nada yang benar. Yang kedua, kalian akan tahu dan paham ciri-ciri puisi yang sudah sedikit kita singgung tadi, kita bahas tadi dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian akan tahu siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekeliling kalian, di sekitar kalian ya, di lingkungan kalian. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalau ada yang menjawab dengan tepat, kita beri tepuk tepuk hebat. Ada yang tahu tepuk hebat? Ya, tepuk hebat tuh kayak gini. Tepuk hebat, jempol, hebat. Ya, bisa. Coba sekali lagi. Tepuk hebat, jempol, hebat. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang Bapak harap kalian lebih semangat lagi belajarnya, lebih giat lagi, lebih fokus lagi memperhatikan ketika nanti guru atau Bapak menjelaskan tentang materi hari ini yang akan kita pelajari sama-sama ya. Nah adik-adik, setelah ice breaking tadi, kalian sudah semangat untuk belajar? Semangat! Bagus, kalau udah semangat, berarti tandanya kita siap untuk belajar. Nah sekarang untuk memulai pembelajaran, coba kalian buka dulu bukunya halaman 10 ya. Ya, diamati. Coba siapa yang mau baca buku di halaman 10? Oh, Isan, ayo sekarang coba baca. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita.
tadi apa cita-cita Kuku? Ya, Melia? Menjadi peneliti. Ya, tumbuhan dan hewan. Jadi Siti itu bercita-cita untuk menjadi peneliti hewan dan tumbuhan. Nah, setelah tadi, sekarang coba buka ya di halaman 11. Kalian perhatikan gambarnya. Ya, sudah diperhatikan adik-adik? Ada hewan apa yang ada di gambar itu? Kelinci. Terus apa lagi? Dan burung. Ya, betul ya. Tadi ada kupu-kupu, betul? Betul. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat lagu yang berkaitan dengan kupu-kupu? Iya. Apa? Kupu-kupu yang lucu. Betul, kupu-kupu yang lucu. Kita nyanyikan bersama-sama ya lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, Ibu akan menempelkan dulu ya teks lagunya biar kalian mengingat. Nah, coba perhatikan teksnya. Terlihat sampai belakang? Terlihat. Kita nyanyikan ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Dirimu mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapku merasa lelah? Satu kali lagi ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Dirimu mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapku merasa lelah? Hebat ya adik-adik. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, aku mau tanya, kalian menyanyikannya bagaimana? Secara lambat atau secara cepat? Lambat. Betul ya adik-adik, menyanyikan kupu-kupu yang lucu secara lambat. Sekarang kita membicarakan tentang hewan. Apa saja sih yang dibutuhkan oleh hewan agar mampu untuk mempertahankan hidupnya? Coba, apa aja yang dibutuhkannya? Coba apa? Apa sih Pak? Betul. Melia apa Mel? Oksigen. Ya, udara. Ya. Makanan betul tadi udah. Terus? Ya, minuman betul. Tadi kata Rizky apa Cina? Minuman. Yang dibutuhkan hewan itu adalah minuman atau minum. Minum itu menggunakan air. Nah, air itu berasal dari mana adik-adik? Ya. Mungkin ya dari hujan. Apakah kalian masih ingat dengan lagu yang berkaitan dengan hujan? Masih. Apa itu? Tik-tik hujan. Betul. Kita akan menyanyikan lagu tik-tik bunyi hujan ya. Nah, sekarang Ibu sudah menempelkan ya lagu tik-tik bunyi hujan. Kita akan menyanyikan secara bersama-sama. Oke ya. Ibu putar dulu lagunya.
menyanyikannya tidak secara cepat, tidak secara lambat juga ya. Berarti di tengah-tengah, artinya apa ya? Sedang. Nah, betul ya, kita menyanyikan tik-tik bunyi hujan itu secara sedang. Nah, adik-adik tadi kita sudah menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan. Tadi kita menyanyikan kupu-kupu yang lucu seperti apa? Seperti lambat ya, kita menyanyikannya secara lambat. Berarti lagu kupu-kupu yang lucu itu memiliki tempo yang lambat. Kemudian tadi kita menyanyikan tik-tik bunyi hujan seperti apa? Sedang ya, berarti tik-tik bunyi hujan ini lagunya memiliki tempo yang sedang. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada yang mau bertanya dulu? Ada Bu, aku. Iya, Melia mau bertanya apa? Apa yang dimaksud dengan tempo? Wah, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Tadi Melia apa? Apa yang dimaksud dengan tempo? Mari kita tulis dulu ya yang pertama. Nah, coba yang lainnya ada gak? Bu, apa? Kisan? Apakah beda cara menyanyikan lagu tik-tik bunyi hujan dan kupu-kupu yang lucu? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana perbedaannya cara menyanyikan kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan? Oke, kita tulis. Kemudian yang ketiga, siapa? Ya, Asipa apa? Apakah lagu tersebut dapat dinyanyikan secara cepat? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, Sipa. Apakah kedua lagu tersebut bisa dinyanyikan secara cepat? Nah, pertanyaan yang keempat, siapa coba? Ya, bilang. Apa penggunaan tempo? Oh, apa kegunaan tempo? Bagus ya pertanyaannya. Apa kegunaan dari tempo? Kemudian ada lagi nggak? Aku Bu. Ya, Rizky apa? Alat musik apa yang dapat mengiringi lagu tersebut? Oh, alat musik apa yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu ini ya, betul ya? Apa tuh? Ya, kira-kira. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita belajar secara bersama-sama. Coba sebelumnya pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan tempo? Ada yang tahu tidak sebelumnya? Sebelum Ibu jelaskan. Ibu, ya Isan apa? Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi tempo tuh ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya? Iya betul ya, apa yang dijawab oleh Iksan, bahwa tempo itu adalah cepat lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Nah, suatu lagu dinyanyikan itu ada yang lambat, ada yang cepat, itu disebut dengan tempo. Tempo itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada apa aja? Ada yang tahu? Bu, Apa Melia? ada lambat, Ya. sedang, dan cepat. Oke, kita ini dulu ya. Nah, betul ya Melia bahwa tempo itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada tempo lambat, ada tempo sedang, dan ada tempo cepat. Tempo lambat itu artinya apa ya? Apa ya? Nah, jadi kita itu tempo yang lambat itu artinya kita menyanyikan lagunya itu secara lambat. Kemudian tempo sedang artinya kita menyanyikan sebuah lagu itu tidak secara lambat dan tidak secara cepat, jadi sedang di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, tempo secara cepat artinya kita menyanyikan sebuah lagu itu dengan cepat. Nah, sekarang coba adik-adik dibaca dulu ya bukunya, halaman selanjutnya. Di situ ada tabel mengenai tempo lagu. Ya. Adik-adik sudah membacanya? Sudah. Nah, di situ ada berapa ya temponya? Ada berapa? 8. Betul, ada 8. Nah, kan kita ketahui ya bahwa jenis tempo itu terbagi menjadi 3 ya, 3 bagian besar. Nah, coba yang lambat di sini ada apa aja yang lambat? Ada lambat sekali. Apa, Alex? Adalah Largo kita tulis ya largo di sini. Bentar ya. Coba. Kemudian ada apa lagi? lento. Ada lento.
Kemudian ada apa lagi? Ada gio. Ada gio, betul. Kemudian yang sedang ada apa aja jenisnya? Andante. Andante, betul. Kemudian ada apa lagi? Moderato. Moderato. Kemudian kalau dicepat ada apa? Allegro. Allegro. Kemudian Vivace. kemudian Presto. nah, coba Isan. Tempo lambat jenis largo artinya apa? Lambat sekali. Betul, lambat sekali. Kalau Melia, jenis tempo lambat tapi jenisnya lento, apa artinya? Lebih lambat. Kalau Asipa ada Gio, artinya Lambat. lambat saja ya. Kemudian Bilal, kalau tempo sedang jenis andante artinya apa? Sedang. Kemudian kalau moderato, Rizky? Sedang agak cepat. Oh, sedang tetapi menyanyikannya agak cepat. Kalau Iksan, allegro apa artinya? Cepat saja. Kemudian vivace, Melia. Vivace lebih Lebih cepat. cepat lagi. Kemudian presto, Asipa. Cepat sekali. Cepat sekali ya, presto. Nah, setelah kalian mengetahui ya istilah-istilah dari tempo ini, apakah kalian penasaran dengan contoh lagunya? Penasaran. Oke, kalau penasaran, Ibu akan menampilkan lagunya ya. Jenis yang pertama tadi dari lambat apa lah? Lagu contoh lagunya itu apa ya kira-kira? Apa ya? Nah, kalian waktu upacara pernah menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta? Nah, itu merupakan salah satu contoh lagu dengan jenis tempo largo. Largo itu artinya lambat sekali. Kita nyanyikan ya. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara nan gugur remaja dirimbaan bendera bela nusa bangsa. Nah, seperti itu ya contoh lagu dari largo. Sekarang kita coba yang jenisnya apa yang kedua? Sedang. Enggak, yang masih lambat. Lento. Lento artinya apa? Lambat. Lebih lambat. Lebih lambat ya. Contohnya itu apa? Tadi kita sudah menyanyi kupu-kupu yang lucu bukan? Ya. Nah, itu termasuk tanda temponya lento. Artinya apa tadi? Lebih lambat. Lebih lambat, tetapi tidak lambat sekali. Kemudian jenis yang ketiga apa? Ada gio. Gio apa artinya? Lambat. Lambat saja ya. Contohnya itu adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita nyanyikan ya. Sekarang kita tempo jenis sedang
Ada macam-macamnya, ada apa? Yang pertama ada apa? Sedang, tapi ada sedang. Contohnya itu adalah yang tadi kita sudah menyanyikan lagu apa? Tik-tik bunyi hujan. Itu termasuk ke dalam an dan atau artinya sedang. Kemudian yang kedua apa? Moderator artinya apa? Sedang agak cepat. Sedang tapi agak cepat. Contoh lagunya itu Naik Del. Kita nyanyikan ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Kita contoh tempo jenis cepat. Macam-macamnya ada allegro, vivace, dan presto. Allegro apa? Ayo artinya cepat. Contohnya itu adalah lagu Kepala Pundak Lutut Kaki. Kalian masih ingat lagu itu? Masih. Kita nyanyikan ya. Kepala pundak apa? Lutut kaki, lutut kaki. Betul. Kita nyanyikan harus lebih Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, pundak, lutut kaki. Sekarang kita coba ya lagu yang jenisnya Vivace. Vivace apa? Ayo artinya harus ingat. Lebih cepat. Lebih cepat dari yang tadi ya lagunya. Kita coba lagunya adalah Garuda Panca. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, adik-adik, sekarang jenis yang terakhir apa ini? Espresso. Artinya kita menyanyikannya cepat. Mau mendengarkan contohnya? Nah, sekarang adik-adik, Anda sudah mengetahui ya. Tadi ada pertanyaan yang kedua ya. Apa kegunaan dari tempo? Coba, apa ya tadi setelah kita menyanyi? Apa sih kegunaan dari tempo? Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Tempo itu digunakan untuk menjadi patokan kita atau membantu kita agar kita dapat menyanyi dengan baik dan benar dan juga enak didengar. Kemudian ada tadi yang pertanyaan yang kedua, lagu Tik-tik bunyi hujan dan kupu-kupu yang lucu bisa dinyanyikan secara cepat. Coba ada yang mau mencoba menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tapi temponya cepat. Coba Iksan. Kupu-kupu yang lucu, kemana kau terbang? Jelek modek mencari bunga-bunga yang kembang. Nah gitu. Setelah kalian mendengar lagu kupu-kupu yang lucu dinyanyikan secara cepat bagaimana? Tidak enak. Kurang terdengar nyaman ya, kurang terdengar enak. Jadi dengan adanya tempo ini kita dapat menyanyikan lagu dengan baik dan bisa terdengar dengan indah. Terus kemudian tadi ada yang bertanya,
Ibu, apa sih perbedaan dari apa? Menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan ya. Nah, perhatikan di sini. Di teks lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan. Apakah kalian melihat tanda tempo atau istilah di teks di sini? Di mana coba Melia? Di kiri dan di atas. Ini ya. Di sebelah kiri di atas. Ini apa, Len? Lento. Sedangkan ini 2/4 atau sedang ya. Ini lento, ini sedang. Lento tadi artinya apa? Lebih lambat. Lebih lambat ya. Berarti perbedaannya cara menyanyikannya, kupu-kupu yang lucu itu dinyanyikan lebih lambat. Sedangkan tik-tik bunyi hujan secara sedang. Itu jadi perbedaannya ya adik-adik. Kita dapat melihat apa? Istilah atau tanda tempo di mana? Di sebelah kiri atas. Di sini ya, di sebelah kiri atas. Ada di sini. Kita sudah belajar tempo ya. Tempo tadi apa? Ayo, mereview. Apa itu? Yaitu cepat lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Ada 3 bagian besar. Ada lambat, sedang, dan cepat. Nah, jenis-jenisnya tadi kalian sudah tahu semua ya? Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok nih untuk menganalisis mengenai tempo lagu di dalam teks. Nah, kelompok 1 yaitu ada Bilal, Iksan, dan Rizky ya. Nih, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Melia dan Asifah. Dari belakang. Sekarang kalian kerjakan dulu ya. Gimana adik-adik, sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Coba sekarang presentasikan ya ke depan. Siapa dulu? Mau kelompok 1 dulu atau 2 dulu? Aku. Ya, kelompok 2 dulu ya, maju ke depan. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia dari kelompok 2 akan mempresentasikan di buku ini. 1. Potong bebek angsa. Tanda temponya allegro dan cara menyanyikannya cepat. 2. Cicak-cicak di dinding. Tanda temponya moderato dan cara menyanyikannya sedang agak cepat. 3. Bagaimana perbedaan tempo pada lagu cicak-cicak di dinding dan lagu potong bebek tersebut? Kalau potong bebek dinyanyikan secara cepat, dan kalau cicak-cicak di dinding dinyanyikan secara sedang agak cepat. presentasi ya dengan baik. Kita bahas bersama-sama biar tidak ada salah paham. Nah, di sini yang pertama lagu potong bebek. Tanda temponya carinya di mana coba? Di buku. Di mana? Di sebelah mana? Di sebelah kiri atas. Ini bacaannya apa adik-adik? Allegro. Allegro tuh tadi cara menyanyikannya seperti apa? Cepat. Ya. Berarti kita menyanyikan lagu potong bebek ini secara cepat. Kemudian yang kedua apa? Lagu apa? Cicak-cicak di dinding. Kemudian temponya apa di situ? Terlihat moderato ya? Betul, moderato berarti menyanyikannya secara sedang agak cepat ya. Nah, kemudian perbedaannya apa adik-adik? Tadi betul ya adik-adik sudah menjawabnya bahwa ketika kita menyanyikan potong bebek, lagu potong bebek itu dinyanyikan secara cepat. Kalau menyanyikan cicak-cicak di dinding itu sedang tetapi agak cepat. Betul, hebat ya. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari mengenai tentang tempo, jenis-jenis tempo, dan contohnya, kita akan Ibu akan meminta kalian untuk menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan. Nah, sekarang coba siapa yang berani menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu? Ayo, Asifah sama Bila, boleh. Sekarang ke depan ya. Akan menyanyikan
kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Lilin mudik mencari bunga-bunga yang mewah, berayun-ayun. Sekarang siapa yang berani menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan? Aku. Oke, sekarang Isan dan Rizky maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Tik-tik tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ternyata ya, dalam mengiringi lagu-lagu tadi bisa menggunakan biola. Nah, adik-adik, jika kita bersungguh-sungguh ingin belajar memainkan biola dan ketika besar nanti ingin menjadi pemain biola yang hebat, itu termasuk ke dalam cita-cita. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 15. Siapa coba yang mau baca puisinya? Saya, Kak. Oke, Raihan. Cita-citaku, suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, kan setelah mendengarkan teman kalian membaca puisi, nah sekarang coba isi pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya sudah. Nah, di pembelajaran satu ini kalian telah mempelajari tentang puisi ya. Puisi adalah bentuk ekspresi yang menggambarkan kesenangan, imajinatif atau pesan seseorang. Salah satunya memiliki ciri baris dan bait. Nah, coba di puisi itu barisnya ada berapa baris? 12. Betul. Baitnya ada berapa? 3. Betul. Jadi, selain ciri-ciri yang tadi, ada ciri-ciri yang lainnya juga. Coba kakak mau tanya, huruf vokal ada berapa? 5. Apa aja? A, I, U, E, O. Nah, ya kan kalian udah tahu huruf vokal. Coba perhatikan lagi puisi yang tadi. Nah, perhatikan setiap barisnya. Coba bait yang pertama barisnya apa aja? I, U, I, U. Nah, bait yang kedua? U, A, U, A. Dan bait yang ketiga? I, U, U. Jadi, itu disebut dengan rima. Nah, rima adalah bunyi vokal yang terdapat di akhir baris-baris puisi. Nah, untuk menambah wawasan kalian, kakak akan memberikan kalian lembar kerja siswa. Nah, itu dikerjakan secara berkelompok ya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, coba di kelompok ini siapa yang mau memaparkan hasilnya? Saya, Kak. Coba Najwan. Kelompok kami membuat puisi yang berjudul Cita-Citaku dan penciptanya Gumantin. Jumlah bait dalam puisinya adalah 2 bait dan jumlah barisnya 8 baris. Isi puisi dari yang kami buat adalah cita-cita yang aku inginkan, yang berima iu dan ua. Halo adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan atau mempelajari pelajaran selanjutnya. Sebelum kita mempelajari, coba adik-adik perhatikan dan amati gambar pada buku siswa halaman 19.
Setelah kalian mengamati, coba siapa yang tahu apa yang ada pada gambar tersebut? Ya, silakan. Aku Bu, kepompong Bu. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai siklus hidup pada hewan. Nah, kemarin kita telah mempelajari siklus hidup pada hewan peliharaan. Masih ingat? Ya, kemarin kita mempelajari mengenai siklus hidup pada hewan peliharaan, yaitu ada ayam, kucing, dan kelinci. Nah, berbeda dengan sekarang kita akan mempelajari siklus hidup pada hewan kupu-kupu dan belalang. Nah, tadi kalian sudah mengamati gambar yang ada di halaman 19. Gambar itu menunjukkan kepompong. Coba, siapa yang tahu apa itu kepompong? Coba. Ya, silakan. Aku Bu, itu temannya kupu-kupu. Saya Bu, kepompong itu bagian dari kupu-kupu. Ya, betul. Kepompong itu merupakan suatu bagian pertumbuhan dan perkembangan dari proses hidup kupu-kupu. Nah, berbeda dengan proses hidup pada hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, dan ayam. Nah, kupu-kupu ini memiliki perubahan di setiap waktunya. Nah, yang disebut dengan metamorfosis. Selanjutnya, sebelum kalian memahami materi selanjutnya atau mengenai siklus hidup kupu-kupu, kalian harus membaca dulu teks yang ada di buku ya mengenai metamorfosis kupu-kupu. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, jika kalian sudah membaca, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai metamorfosis pada kupu-kupu. Coba amati gambar berikut ini. Ibu memiliki gambar metamorfosis kupu-kupu. Nah, sama halnya seperti yang ada pada buku kalian. Nah, kita coba amati. Dari tahap pertama, nah, satu ekor kupu-kupu itu yang akan bertelur akan mencari tempat yang nyaman, yaitu tepatnya di tanaman atau tumbuhan. Nah, untuk tanaman dan tumbuhannya biasanya kupu-kupu mencari yang cocok dengan mereka. Nah, kupu-kupu yang siap bertelur itu akan meletakkan telurnya pada daun tersebut. Nah, seperti pada tahap kedua ini. Nah, pada tahap kedua, kupu-kupu akan meletakkan telur-telur ini di alas daun. Nah, selanjutnya dari tahap 2 itu ada telur. Telur itu akan menetas menjadi ulat. Nah, di tahap 3 telur ini menetas menjadi ulat. Selanjutnya, ulat-ulat ini akan berubah menjadi kepompong. Nah, tadi gambar kepompong yang telah kalian lihat ya. Kalian lihat di buku siswa. Nah, itu tuh dari proses ulat menjadi kepompong. Nah, dari kepompong akan menetas lagi menjadi seekor kupu-kupu yang cantik seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi metamorfosis pada kupu-kupu itu melakukan metamorfosis yang dilakukan dengan sempurna. Selanjutnya, selain kita mempelajari metamorfosis pada kupu-kupu, kita juga akan mempelajari metamorfosis pada belalang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu memiliki metamorfosis pada belalang. Nah, coba perhatikan langkah-langkah atau siklus hidupnya ya. Nah, yang pertama, belalang dewasa atau belalang yang sudah cukup umurnya akan siap untuk bertelur. Nah, telur-telur ini akan hinggap atau dikeluarkan oleh belalang tersebut. Setelah itu, telur belalang akan berubah menjadi belalang seperti ini. Nah, biasanya ini belalang yang masih berumur masih kecil. Nah, belalang ini biasanya tidak memiliki sayap atau belum memiliki sayap. Nah, setelah tahap 3, pada tahap 4 belalang ini berubah. Nah, berubah ini akan memiliki sayap. Jadi belalang yang asalnya tidak memiliki sayap, setelah beberapa lama mereka akan memiliki sayap. Nah, seperti itu. Jadi
Metamorfosis pada belalang itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya untuk memahami atau memberikan wawasan lebih luas lagi, kalian sekarang akan diberikan tugas untuk mengisi lembar kerja ya. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Bahkan untuk mengerjakan secara kelompok. Bagaimana? Ada yang sudah mengerjakannya? Sudah selesai? Coba, Cung. Oke, kamu. Saya Bu, kelompok saya sudah selesai. Silakan bila mau dipresentasikan, boleh perwakilan kelompoknya ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya memilih hewan capung. Cara berkembang biaknya bertelur. Ini gambar berkembang biaknya. Satu telur, yang kedua nimpa, yang ketiga capung dewasa. Jenis daun hidupnya metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang kedua yang saya pilih adalah jangkrik. Cara berkembang biaknya bertelur. Cara berkembang biaknya: satu, belalang dewasa siap bertelur. Dua, telur belalang. Tiga, nimpa tak bersayap. Empat, nimpa bersayap. Jenis daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan daur hidup hewan satu dengan hewan dua. Hewan satu dan hewan dua tidak memiliki perbedaan. Persamaan daur hidup hewan satu dengan hewan dua memiliki daur hidup tidak sempurna. Hal dan perkembangbiakannya secara bertelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Pertama, saya akan memilih hewan kecoa. Kecoa, cara berkembang biak adalah bertelur. Gambar daur hidup kecoa adalah telur, nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, dan kecoa dewasa. Penjelasan tentang daur hidup kecoa: 1, telur. 2, nimpa 1. 3, nimpa 2. 4, nimpa 3. 5, kecoa dewasa. Jenis daur hidup kecoa adalah metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, saya akan memilih hewan katak. Katak, cara berkembang biaknya adalah bertelur. Pertama, telur berubah menjadi beruduk. Beruduk berubah menjadi berudu 2 kaki. Dan berubah menjadi berudu 4 kaki. Dan berubah lagi katak muda dan jadi katak dewasa. Penjelasan tentang daur hidup: 1, telur. 2, berudu. 3, berudu 2 kaki. 4, berudu 4 kaki. 5, katak muda. 6, katak dewasa. Jenis daur hidup katak adalah metamorfosis sempurna. 3. Tuliskan persamaan dan perbedaan dari kedua siklus hewan pilihanmu. Perbedaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2. Hewan 1 yaitu kecoa memiliki daur hidup tidak sempurna.
hewan dua, yaitu katak memiliki daun hidup sempurna. Persamaan daun hidup hewan satu dengan hewan dua, sama-sama berkembang biak dengan bertelur. Assalamualaikum. Nah, tadi teman kalian sudah menampilkan ya hasil diskusinya, itu sudah bagus. Nah, berarti kalian sudah mulai memahami mengenai siklus hidup pada hewan. Berbagai macam siklus hidup pada hewan itu ya, yang terjadi baik sempurna maupun tidak sempurna, itu sudah bagus. Selanjutnya, coba siapa yang ingin menyimpulkan mengenai metamorfosis ini atau siklus hidup pada hewan ini? Coba acungkan tangan. Ya, silakan. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daun hidup. Nah, jadi metamorfosis itu merupakan proses atau perubahan pada hewan selama siklus hidupnya atau daur hidupnya. Nah, dalam metamorfosis ini tadi dibagi dua ya, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, apa sih yang sempurna dan tidak sempurna? Nah, yang sempurna itu merupakan metamorfosis yang memiliki atau yang mengalami perubahan pada setiap tahapnya. Coba perhatikan pada gambar kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini memiliki metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena setiap perubahannya itu mengalami bentuk yang berbeda-beda, dari kupu-kupu dewasa hingga menjadi telur, terus menjadi ulat, terus kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, ini dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Nah, sebaliknya, metamorfosis metamorfosis yang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahap saja. Nah, contohnya seperti ini. Belalang itu merupakan metamorfosis tidak sempurna karena belalang hanya memiliki atau melakukan proses siklus hidupnya itu beberapa tahap saja berubahnya. Nah, contohnya ini, dari belalang menjadi telur. Nah, dari telur menjadi belalang lagi. Nah, dari belalang ini tetap menjadi belalang, hanya perbedaannya yang bersayap dan tidak bersayap. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan metamorfosis pada hewan. Alhamdulillah ya anak-anak, untuk pembahasan pertemuan kali ini telah selesai. Sekarang anak-anak mengisi soal evaluasi ya. Kita kerjakan aja bareng-bareng. Soal nomor pertama, isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Perhatikan lagu berikut, Bintang Kecil. Kita lihat bersama-sama ya. Soalnya, berdasarkan lagu yang berjudul Bintang Kecil, tempo yang digunakan adalah tempo. Anak-anak, ayo kita jawab bareng-bareng. Tempo apa ya? Ya betul, yang pertama itu merupakan tempo sedang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan puisi berikut. Kita perhatikan bareng-bareng ya. Soalnya berdasarkan puisi di atas, rima dari kata terakhir pada setiap baris puisi adalah, rimanya dari setiap puisi adalah, ya betul, u, a, u, a. Sekarang kita nomor 3 ya. Soalnya berdasarkan puisi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul puisi tersebut? Jawab ya anak-anak. Ya betul, jawabannya Polisi Berbakti. Soal nomor 2, berapakah jumlah bait yang terdapat di dalam puisi tersebut? Kita hitung ya. Ada, betul, ada 2 ya. Ada 2 bait. Pertanyaan nomor 3, berapakah jumlah baris pada setiap bait dalam puisi tersebut? Ada berapa baris ya? Ayo hitung. Ya betul, jawabannya 4 baris. Selanjutnya, yang keempat, apa isi dari puisi tersebut? Isinya adalah cita-cita menjadi seorang polisi. Terakhir, bagaimana rima dari setiap baris di dalam puisi tersebut? Bait ke-1,
Betul, IU, IU. Baris kedua, UU, AA. Kita lanjut lagi ya. Untuk soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan gambar metamorfosis nyamuk. Apakah jenis metamorfosis dari daur hidup nyamuk tersebut? Ya, betul. Jawabannya metamorfosis sempurna. Alhamdulillah ya, soal evaluasi untuk pertemuan kali ini sudah selesai, sudah dijawab semuanya. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, tempo merupakan cepat lambatnya suatu lagu yang dinyanyikan. Tempo digunakan untuk membantu kita untuk menyanyi agar dapat didengar dengan lebih indah dan baik. Tempo ini terbagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Lalu, bunyi vokal pada akhir baris disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya AI, AI, atau lebih dikenal dengan AB, AB. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama, seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri dari atas 4 baris dengan rima akhir AB, AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Jadi, yang tadi Ibu sebutkan itu termasuk dengan ciri-ciri puisi. Selanjutnya, metamorfosis itu merupakan proses perubahan bentuk pada hewan selama daur hidupnya, dan metamorfosis juga dapat dibedakan menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi itu ya anak-anak, kesimpulan pembelajaran kali ini. Gimana nih perasaan anak-anak untuk pembelajaran kali ini? Alhamdulillah ya, senang-senang. Apa saja nih hal-hal baru yang anak-anak dapatin dari pembelajaran kali ini? Ya anak-anak jadi lebih tahu apa itu cita-cita, terus tentang puisi, terus tentang metamorfosis dari kupu-kupu, belalang, dan lain sebagainya. Jadi lebih menambah lagi wawasan anak-anak terkait apa itu puisi, cita-cita, dan metamorfosis pada belalang, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Hal menarik apa saja nih yang anak-anak dapati dari pembelajaran kali ini? Ya, cukup menarik ya untuk pembelajaran tentang metamorfosis, karena kita sering tuh melihat langsung kupu-kupu. Sebenarnya kupu-kupu itu berawal dari kepompong. Segitu saja ya anak-anak pembelajaran untuk kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya dipersiapkan ya. Langsung saja pembelajaran kali ini ditutup. Boleh langsung dipimpin doanya oleh KM. Berdoanya di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.